Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini kita bisa bersama-sama untuk kembali belajar di ruang yang penuh kebahagiaan, penuh keberkahan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memulai pembelajaran ini dengan diawali pembacaan doa. Untuk doa dimulai. Selesai. Anak-anak yang sangat saya cintai, saya banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, perlu kita ketahui bersama bahwa untuk mengetahui kehadiran anak-anak semua, apakah pada siang hari ini anak didik kami pada Tiga. nanti yang saya panggil, saya absen, mohon untuk tunjuk tangan. Almaida Lestari, Amelia Kurnia Putri, Ani Mustafida, Asti Wulandari, Diva Nihayatul Husna, Isna Rohimatul Fauziyah, Istiqomah, Jessica Fajar Valentin, Kaila Wulandari, Lili Anggriani, Lutfiani Arifah, Riki Trilaksono, Muhammad Syifa Uzainan, Galan Prastio, Farhan, Rafiq, Zafira Hansa Halwa, Zulfa Indira Maharani. Berangkat semua ya? Oleh karena itu, semua sudah komplit. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu supaya menanamkan jiwa kepancasilaan kita lebih melekat pada diri kita semua. Sebelum kita menyanyikan, dimohon anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Saya minta untuk satu anak maju ke depan untuk menjadi dirjennya. Feby apa?
selesai, silakan kembali ke tempat yang anak-anakku yang sangat saya cintai, saya banggakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, perlu kita ingat bersama-sama bahwasanya belajar itu suatu perkara yang harus dilaksanakan. Harus kita laksanakan, harus benar-benar kita bersemangat dalam belajarnya. Oleh karena itu, kalian sebagai penerus bangsa negara, kalian harus bisa lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Karena apa? Di kemudian hari, ilmu itu akan semakin berkembang. Ilmu itu tidak ada habisnya. Oleh karena itu, solusi supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman, kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh, tidak boleh mempunyai rasa malas yang berlebih-lebihan. Boleh kita mempunyai rasa jenuh, boleh, tetapi malas yang berlarut-larut itu yang tidak diperbolehkan. Kejenuhan kita diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu dengan olahraga ataupun dengan kegiatan-kegiatan di luar, dengan mengikuti organisasi OSIS dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kalian keluar dari sekolah ini itu benar-benar membawa ilmu yang banyak, ilmu yang berkah, dan juga ilmu yang bermanfaat. Intinya semangat belajar untuk masa depan masing-masing. Sebelum kita memulai memasuki pembelajaran, sebaiknya supaya rileks, supaya di kelas enjoy, tidak ada ketegangan, mari kita bersama-sama untuk ice breaking. Ya? Berdiri. Kita bermain apa ini? Gambar. Oke, kita lihat dulu petunjuknya. Ada 7 gambar yang harus ditebak. Yang pertama, amati terlebih dahulu setiap gambar dengan teliti. Kemudian setelah diamati, tebaklah isi gambar yang dimaksud. Ya, 2, amati dan ditebak. Ya. Yang pertama, apa jawabannya ini? Tai lalat. Kemudian yang kedua, oke.
judul dengan bab yaitu sejarah Pancasila. Semoga akan saya jelaskan terkait materinya. Mohon disimak dengan baik. Masa Pancasila. Jadi Pancasila itu tidak ujuk-ujuk ada. Moro langsung jadi Pancasila tidak. Tetapi memang sudah dari dahulu, dari sejarah prasejarah dahulu, dari masa nenek-nenek moyang kita, itu Pancasila sudah ada tetapi belum terkonsep seperti sekarang ini. Ya, jumlahnya ada berapa sekarang? Ada 5. Ada 5. Apa saja itu? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemerdekaan negara. Kesatuan Indonesia. Percayakan diri oleh kebiasaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Ada sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 dasar Pancasila ini sebenarnya sudah ada dari zaman nenek moyang kita. Dari zaman dahulu, dari buyut-buyutmu itu sebenarnya sudah ada di Indonesia, sudah ada di negara kita. Nah, supaya kita semua mengetahui, kita akan belajar sejarah bagaimana dahulu mulai adanya awal Pancasila. Pada masa prasejarah atau masa dahulu, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam berbagai aktivitas nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Buktinya apa? Nenek-nenek moyang kita dulu sudah melakukan sila pertama, yaitu tercermin pada sistem pantheon yang meliputi kepercayaan. Jadi dari dulu memang sudah ada kepercayaan. Ada kepercayaan. Ada tempat-tempat untuk beribadah. Ada yang di bawah pohon, ada yang menyendiri, ada yang membuat candi dan lain sebagainya. Ada yang upacara pemujaan, ada yang pemujaan yang ditujukan oleh roh-roh terdahulu. Itu memang sudah ada. Itu menunjukkan bahwasannya nilai meyakini adanya Tuhan itu memang sudah tertanam dari zaman dahulu kala, dari zaman nenek moyang kita. Ini yang pertama, yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa? Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini dari dulu sudah tampak pada sistem penguburan, pada sarkofagus, waruga, serta dalam sistem perdagangan secara barter. Penguburan kayak sekarang ini itu dari dulu sudah ada, dari dahulu sudah ada. Dibantu untuk menguburkan, ada yang menggali, itu kan kemanusiaan, membantu sesama manusia. Hubungan antara sesama manusia. Kalau yang pertama hubungan antara manusia dengan Tuhan, itu namanya ketuhanan yang Maha Esa. Hubungan sesama manusia itu namanya kemanusiaan. Dua faktor ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kita hanya beribadah saja, tidak bersosial dengan tetangga, ini ya tidak baik. Kita hanya bersosial saja, lupa dengan Tuhan kita, ini juga tidak baik. Oleh karena itu dua ini unsur yang sangat penting yang harus kita tanamkan dalam diri. Harus mempunyai keyakinan ketuhanan. Yang kedua, sosial kemanusiaannya juga harus tinggi. Contoh lagi yang kedua apa?
barter. Jadi dulu perdagangan itu tidak beli dengan uang, tidak es krim 5.000 ini saya kasih uang, enggak. Tetapi dahulu itu barter. Kamu pengen makan singkong, ya harus dibarter dengan apa yang sepadan dengan singkong, dengan persetujuan dua insan, saling setuju, saling sepakat, saya terima dengan barter ini atau tukar. Barter itu kan tukar. Ini yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga apa? Kesatuan. Nah, kesatuan ini sudah tercermin dari zaman dahulu, karakter kebudayaan dan juga pada kesatuan bahasa-bahasa di Indonesia sebagai rumpun atau sebagai pokoknya. Kesatuan contohnya apa? Indonesia dari zaman dulu itu sudah berbeda-beda bahasa, sudah mempunyai bahasa masing-masing. Tetapi walaupun bahasanya itu berbeda-beda, tetap bersatu, tidak bercerai-berai, tidak saling mengklaim yang paling baik dan lain sebagainya. Ini harus kesatuan. Yang ketiga apa? Musyawarah. Musyawarah ini tampak pada proses pemilihan pemimpin sesuai prinsip primus inter pares, serta pada pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah bersama. Jadi musyawarah itu sudah dilaksanakan dari dulu. Mau memilih pemimpin ketua suku, ini harus dimusyawarahkan oleh semua anggota suku masing-masing. Siapa yang layak menyandang untuk menjadi ketua suku. Sampai sekarang pun hal tersebut masih dilakukan, yaitu dengan cara apa? Lebih demokratis lagi, dengan cara pemilihan umum. Itu kalau untuk pemilihan ketua. Contoh di OSIS, kalian sudah diajari terkait demokratis, terkait cara memilih ketua OSIS, yaitu dengan milih. Nanti kalau sudah ada suara yang keluar yang terbanyak disepakati bersama, itulah yang menjadi ketua. Musyawarah dulu juga sudah macam-macam. Musyawarah apapun, ada kegiatan apapun harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Hal yang bisa kalian pelajari yaitu sekarang lingkup kelas. Contoh lingkup kelas kalian pertama musyawarah terlebih dahulu siapa yang akan menjadi kandidat ketua dan wakil. Setelah itu pemilihan. Setelah itu musyawarah bareng-bareng untuk bagaimana perjalanan di kelas dengan baik. Ini pentingnya bermusyawarah. Karena tanpa bermusyawarah, suatu perkara yang mudah pun tidak akan tercapai dengan baik. Tetapi dengan musyawarah, suatu perkara yang rumit apapun bisa tercapai dengan baik. Yang kelima apa? Yang kelima, keadilan sosial. Ini tercerminnya bagaimana? Pembagian tugas dan peran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gak usah lingkup yang jauh-jauh dulu, lingkup kelas saja. Setelah jadi ketua kelas, setelah dimusyawarahkan, ketua kelasnya sudah terpilih, maka musyawarah lagi untuk pembagian tugas. Oh, si Feby ini orangnya pintar mencatat, jadikan sekretaris. Soalnya si Zulfa pintar megang uang, jadikan bendahara. Terus Putri garang, galak, jadikan keamanan, dan lain sebagainya. Itu tugas masing-masing. Nanti
Nanti ada yang bagian kebersihan kelas, siapa yang paling bersih? Jorok semua apa bersih semua ya? Bersih semua. Nah, itulah 5 Pancasila yang sekarang sudah kalian hafalkan tersebut ternyata sudah ada pada zaman dulu, dari zaman dulu. Pada masa apa? Masa praaksara, yaitu sebelum abad ke-3 Masehi. Nah, kemudian di sekitar abad ke-5 mulailah berdiri kerajaan-kerajaan di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kerajaan di Jawa Barat apa? Tarumanagara. Itu kerajaan di Jawa Barat. Kemudian kerajaan di Jawa Tengah itu ada. Kemudian ada prasasti batu bertulis dari zaman itu menunjukkan ketentraman yang menjadi penanda nilai persatuan hingga kerakyatan dan keadilan dalam keadaan damai dan makmur. Itu masa sejarah awal, Pak. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi masa sejarah awal. Yang kedua masa kerajaan Nusantara. Mulai nih abad ke-3 kan belum ada kerajaan. Mulai masuk abad ke-5 itu mulai ada kerajaan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur dan sebagainya. Nah, mulai kerajaan Nusantara. Ini kemakmuran bangsa Indonesia meningkat. Kemakmuran makin meningkat di akhir abad ke-7. Kemudian muncullah kerajaan di Sumatera. Kerajaan apa di Sumatera? Yang paling terkenal Sriwijaya. Disusul oleh Wangsa Sanjaya dan Sailendra di Jawa. Itu mulai kerajaan. Kemudian ada kerajaan kembar. Itu membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha. Jadi memang dari dulu dari nilai ketuhanan sudah ada dan lain sebagainya. Kemudian 3 nilai Pancasila, yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang dengan baik. Lebih jelasnya lagi, mari kita bersama-sama untuk menyimak video ini. Lah di zaman kerajaan Majapahit, sejarah Pancasila ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit lalu. Bagi kamu yang belum tahu, kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan yang ada di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke-12, kira-kira tahun 1293. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Wilayah kekuasaan negara ini meliputi Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Nah, ada 2 buku yang terkenal di zaman kerajaan Majapahit. Kedua buku itu adalah Negara Kertagama dan Sutasoma. Buku Negara Kertagama dibuat oleh Empu Prapanca, sedangkan buku Sutasoma ditulis oleh Empu Tantular. Empu Prapanca dan Empu Tantular hidup di masa kerajaan Majapahit. Menariknya lagi, Pancasila yang saat ini menjadi dasar negara Indonesia ternyata berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya 5 batu karang atau 5 prinsip moral. Pancasila juga ada di dalam buku Negara Kertagama dan buku Sutasoma.
Jadi, Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pancasila yang ada di buku Sutasoma juga memiliki 5 nilai. 1. Tidak boleh melakukan kekerasan buah. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjiwa dengki. 4. Tidak boleh berbohong. 5. Tidak boleh mabuk dan minuman keras. Pada kitab Sutasoma terdapat juga ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangewa. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar, asas atau prinsip, sehingga Pancasila memiliki arti 5 dasar, 5 asas atau 5 prinsip. Kelima dasar, asas, prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, kelima dasar, asas atau prinsip tersebut sudah menjadi rumusan dan pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia berdasarkan pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Begitulah sekelumit sejarah Pancasila di zaman Kerajaan Majapahit. Hingga saat ini Pancasila tetap kokoh meskipun dirogoh banyaknya perbedaan ideologi dan latar belakang. Oke, setelah kita bersama-sama mencermati video yang telah ditampilkan, akan sedikit kita ulas lagi. Berarti intinya apa? Intinya itu ternyata Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan. Majapahit itu setelah zaman kerajaan. Majapahit ada berdiri tahun 1900 berapa? 23, yang mana kerajaan Majapahit ini mencakup wilayah Jawa, wilayah Sumatera, wilayah Indonesia bagian timur. Nah, ini menunjukkan bahwasannya pada masa kerajaan nilai-nilai Pancasila lebih tersebar kemana-mana. Panca artinya apa tadi? Sila dasar, yang mana Pancasila itu menjadi pokok rumusan dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian masuk setelah masa kerajaan. Setelah masa kerajaan itu ada masa penjajahan. Makmurnya ini mengundang. Jadi kan tadi mulai dari abad 3 sampai abad ke-5 ini masa awal. Pada masa ke-5 sampai ke-7 ini masa kerajaan yang mana Indonesia semakin berkembang. Ekonominya pun semakin berkembang. Dari makmurnya Indonesia, negeri ini mengundang orang asing untuk datang. Mulai dari Tiongkok, India, Arab, Eropa. Awal mulanya datang ke sini itu niat awal yaitu untuk berdagang. Namun bangsa-bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara, mulai merampas, mengambil. Hal itu dilakukan oleh bangsa
Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda. Yang mana Belanda penjajah yang paling lama, yaitu 350 tahun. Bangsa kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, terus belum dijajah oleh Portugis, Spanyol, Inggris. Berarti bangsa kita sekitar 500 tahun dijajah. Mulai ketika sudah seperti itu, diawali di Sumatera terjadi perlawanan. Siapa yang melawan di Sumatera? Yaitu Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda, Sultan Badarudin, Sisingamaraja, Imam Bonjol dalam perang Paderi. Kapan? Tahun 1803 sampai 1837. Dan Cut Nyak Dien dalam perang Aceh ini pada tahun 1873 sampai 1904. Di Jawa mulai juga terjadi peperangan, diantaranya yaitu perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Di Maluku, Patimura melawan, Jelantik di Bali melawan juga Pangeran Antasari di Kalimantan juga mengangkat senjata. Sedangkan perang laut besar-besaran dilakukan Sultan Babuloh di perairan Maluku dan Papua. Hang Tuah di Selat Malaka, juga Sultan Hasanuddin di Laut Sulawesi dan Laut Jawa. Melihat sejarah tersebut dengan perlawanan bangsa kita, bangsa Nusantara untuk melawan penjajah, ini nilai ketuhanan yang kuat. Para pahlawan pun berjuang untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Lah apa hubungannya perang dengan nilai kemanusiaan atau nilai persatuan? Hubungannya yaitu hubungan manusia sesama manusia, yaitu kemanusiaan. Di awal tadi kan sudah saya sampaikan. Yang pertama nilai Pancasila, pertama kita Pak, Tuhan yang Maha Esa. Ini hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ini hubungan manusia dan manusia. Nah, para pendahulu kita itu memperjuangkan supaya masyarakat Nusantara benar-benar aman dan sejahtera. Jadilah persatuan untuk melawan penjajah. Oke, anak-anak, setelah Bapak jelaskan di belakang tadi terkait masa penjajahan, kemudian masa kebangkitan nasional, Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi untuk yang keempat. Yang ketiga tadi apa? Masa perjuangan melawan penjajah. Sekarang yang keempat, masa kebangkitan nasional, yang mana ini dipicu karena adanya kritik dari sebagian kalangan di negeri Belanda yang mendesak pemerintah kolonial Belanda memperhatikan nasib pribumi di tanah jajahan. Jadi awalnya itu memang ada kritikan kepada pemerintahan atau dari kolonial Belanda untuk memperhatikan kesejahteraan yang ada di Indonesia. Kemudian cara-cara
kepada organisasi pergerakan, baik yang bersifat sosial budaya, kemudian keagamaan, pendidikan, ataupun politik seperti organisasi Budi Utomo yang lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Perjuangan dilakukan dengan melalui media cetak seperti tulisan di surat kabar ataupun melalui karya-karya sastra. Dan dari hal tersebut, kesadaran untuk bersatu. Ini kembali lagi ke nilai Pancasila persatuan. Kesadaran untuk bersatu dan berjuang dengan berbagai cara itu mencapai puncaknya ketika Sumpah Pemuda diikrarkan. Kapan Sumpah Pemuda? Pada tahun 1928 itu Sumpah Pemuda diikrarkan. Nah, dari hal tersebut perjuangan tentunya didorong oleh nilai-nilai Pancasila. Kali lagi Pancasila menjadi garda terdepan untuk membangun kesemangatan jiwa negara timbul. Apa itu nilai-nilai Pancasila? Yang pertama seperti nilai ketuhanan. Ingin beribadah dengan tenang, tanpa adanya yang mengganggu, tanpa adanya yang menjajah. Kedua, kemanusiaan, ingin hidup bersosial yang baik, bersosial yang saling kasih menyayangi. Kemudian persatuan, kemudian kerakyatan dan keadilan sosial. Semangat perjuangan tersebut makin berkorban, menggebu-gebu. Bahkan ketika Jepang itu menduduki Indonesia, penduduk Jepang menyebabkan, maksudnya ketika Jepang menduduki negara Indonesia itu menyebabkan penderitaan yang hebat. Tetapi bangsa Indonesia tidak pernah menyerah. Kenapa kok bangsa Indonesia tidak menyerah? Karena tidak terlepas dari semangat apa? Pancasila. Dari semangat Pancasila tersebutlah jiwa untuk merdeka, jiwa untuk memberantas atau melawan penjajah itu semakin berkorban di mana-mana. Pada masa berapa itu? Pada abad ke-20 ya. Jadi abad ketiga itu masa prasejarah awal sampai abad ke-5. Abad ke-5 sampai ke-7 itu tadi masa apa? Masa kerajaan. Kemudian setelah itu dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-20 itu masa penjajahan. Dari tahun ke tahun dan lain sebagainya. Memasuki abad ke-20 ini baru mulai untuk melawan penjajah. Tidak lagi dengan perang, melainkan dengan gerakan politik. Apa yang pertama kali organisasi? Yaitu organisasinya Budi Utomo yang diprakarsai Wahidin Sudirohusodo, berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Setelah itu berdiri, disusul lagi oleh Serikat Islam. Serikat Islam dipimpin Cokroaminoto. Lalu ada Muhammadiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ada Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian Abdul Muiz
Marah Rusli dan para penulis Balai Pustaka berjuang melalui karya sastra. Jadi tidak lagi dengan menggunakan senjata yang kemudian ada gerakan organisasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini kuncinya untuk mempertahankan itu adalah di kalian semua. Kita semua yang menjadi penerus para pendahulu supaya bangsa kita tidak terjajah lagi, yaitu dengan cara apa yang awal tadi saya bicara, belajar dengan bersungguh-sungguh dengan semangat, maka kalian nanti akan bisa mempertahankan kemerdekaan. Terus itu terus digaungkan, menyadarkan masyarakat agar terus berjuang untuk merdeka. Puncaknya kapan? Adalah adanya Sumpah Pemuda tanggal berapa? Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Saat para pemuda bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa yang satu. Ini kalian para pemuda, kalian penerus perjuangan harus siap untuk memperjuangkan, mempertahankan supaya Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Kemudian dari para pemimpin-pemimpin Islam ini juga mempunyai semangat yang kuat. Muhammadiyah yang dipimpin Kiai Haji Muhammad Dahlan, kemudian dari Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini dua orang satu guru, yaitu gurunya siapa? Syekh Khalil Bangkalan. Nah, ini Mbah Hasyim Asy'ari mencetuskan apa? Hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Karena apa kok bisa seperti itu? Karena tanpa negara yang merdeka, kita tidak akan mungkin untuk bisa mendirikan atau melaksanakan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lah kok bisa Gus? Itu kan kepercayaan. Ketika kepercayaan tersebut tidak didukung oleh negara, maka kepercayaan tersebut pasti akan diganggu oleh orang lain dan tidak akan merasa nyaman memegang kepercayaan. Ibadah malih sulit, mau melakukan sholat saja takut nanti ketembak orang, ketembak penjajah. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari menggaungkan apa? Hubul waton minal iman. Apa sumpah pemudanya? Bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa satu, yakni Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, nama Indonesia makin sering dipakai. Soekarno pun mendirikan partai bernama Partai Nasional Indonesia. Kemudian diasingkan ke ND, Lapan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kita laksanakan dengan baik. Oleh karena itu, lebih jelasnya lagi supaya kita bisa memahami lebih mudah, mari bersama-sama kita simak penjelasan yang ada di video yang akan ditampilkan. Mari kita bersama-sama untuk memahami lebih jelas lagi terkait materi yang Bapak sampaikan, untuk dengan sesama melihat video tersebut.
pun. Anak-anak yang Bapak cintai, setelah kita menyimak video di atas untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian memahami materi pada siang hari ini, oleh karena itu Bapak akan memberikan soal-soal yang kalian kerjakan. Nanti akan sedikit Bapak jelaskan terkait soalnya, setelah itu dikerjakan dan diberikan nama kelas. Itu jangan lupa. Siap ya? Sudah, silakan diisi terlebih dahulu namanya, kemudian kelas, dan tolong dilihat ke layar monitor. Pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang kalian jawab. Pertanyaan ini telah Bapak sampaikan di depan tadi materinya. Mungkin nanti anak-anak bisa memahami. Langsung saja, yang pertama, berapa lama sih Jepang menjajah Indonesia? Jepang ini berada di Indonesia dengan tujuan menjajah negara Indonesia ini berapa lama? Berarti kalau berapa lama hitungan jumlah. Kemudian yang kedua, nama lain dari kerja paksa yang dilakukan Jepang apa ya? Jadi kan tadi ada di video Jepang melakukan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia, yaitu dengan cara tanpa digaji, yaitu dengan cara dipaksa. Harus melakukan sampai banyak sekali warga negara yang meninggal dunia. Nah, ini apa nama lain dari kerja paksa itu apa? Kemudian yang ketiga, apa sih peran Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno dalam perumusan Pancasila? Yang keempat, panitia 9 itu siapa saja? Dan sebutan panitia 9. Siapa panitia 9 itu? Sebutkan. Kemudian yang kelima, menurut kamu sidang BPUPKI gimana ya suasana kira-kira? Menurutmu lo ya, menurut kalian sidang itu gimana suasananya? Mencengangkan atau menegangkan atau seru atau seperti di wisata atau gimana? Itu menurut kalian masing-masing. Silakan dikerjakan dengan baik. menjadi apa di perumusan Pancasila? Kami jawab
Yang belum paham soalnya bisa dipertanyakan. Nama lain kerja paksa.
Selesai anak? Sudah selesai, maka Bapak minta untuk kelompok 1 berurutan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 untuk perwakilan maju ke depan mengumpulkan jawabannya. Silakan. Sambil menunggu Bapak nilai, mohon bersabar, nanti akan Bapak sebutkan nilainya kalau sudah selesai. Lihat karo HP ini kita punya.
mendapatkan nilai 90. Kelompok 3 rombongan Galang, Riki, Rafid, JJ, Yafi 93. Kelompok 2 Isna dan teman-temannya nilai 90. Kelompok 1 Lutfia dan teman-temannya ini 95. Karena sudah dinilai, sebelum Bapak tutup mungkin ada yang mau dipertanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, maka akan Bapak tutup. Dari nilai tersebut berarti 90% materi yang Bapak sampaikan alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Ada yang dipertanyakan? Tidak ada? Semoga pertemuan kali ini penuh dengan kesemangatan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan rasa yang bahagia. Bahagia apa tidak ini? Bahagia. Semoga pertemuan yang akan datang tetap dengan pertemuan yang bahagia seperti ini. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Semoga kalian benar-benar menjadi putra-putri bangsa yang bisa meneruskan dan bisa mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dan akan mengangkat martabat bangsa Indonesia lebih baik lagi. Bapak misalnya hanya mendoakan dan selalu mendoakan untuk kesuksesan kalian. Terima kasih. Sebelum ditutup, mohon untuk berdoa terlebih dahulu. Disiapkan ketua.